Aku cerita awalnya aku kenapa aku milih geologi. Sebenarnya Halo semuanya, salam hard rocker. Kembali lagi bersama MGI SCUPN Veteran Yogyakarta dalam Economicast Economic Geology Podcast. Kali ini kita akan membahas narasumber yang sangat inspiratif. Dia bekerja di salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia dan nanti kita akan menunggu kisah-kisah inspiratifnya. Nah, buat teman-teman yang kemarin belum sempat nonton Economicast kita yang pertama bersama Mas Ngakan Made Aryoga, silakan nanti bisa cek di description box, akan kita kasih linknya. Dan jangan lupa ya teman-teman buat kepo-kepo tentang Mas Ngakan ini, karena sekarang Mas Ngakan ternyata udah bekerja di salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Nah, menarik banget kan teman-teman? Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, aku Jessica Astrid Kartika selaku member MGI SCUPN Veteran Yogyakarta angkatan 2018 yang kali ini akan memandu podcast kita bersama narasumber yang sangat-sangat inspiratif, yaitu Mbak Ignatia Arina selaku geologis di bauxit di Harita Group. Langsung aja kalau gitu kita sambut Mbak Arin. Halo Mbak Arin. halo Astrid. Halo, apa kabar Mbak? Baik, puji Tuhan baik. Kamu gimana kabarnya? Puji Tuhan, alhamdulillah juga baik, walaupun hujan, di sini hujan terus nih lagian. Ini lagi di Jogja ya? Ini lagi di Jogja kok Mbak, sama teman-teman yang lain juga. Mbak Arin, ini site-nya di mana sih Mbak? Aku site-nya di Kalimantan Barat. Tahu Kabupaten Ketapang kan kamu? Oh, Ketapang pernah dengar? Pernah dengar. Nah, itu salah satu kecamatan di Ketapang namanya Sandai. Jadi site aku di Kecamatan Sandai, Kalimantan Barat. Tuh. Soalnya aku kira Mbak Arin itu di Sulawesi, kemarin ada yang bilang kan Mbak Arin itu di Sulawesi gitu, terus jauh banget, terus Pinginnya di sana, cuma baru dapetnya di sini. Doain ya biar bisa sampai Sulawesi. amin, nanti jalan-jalan lagi Mbak di sana. Siap, itu pasti. Oke, jadi sebelumnya aku mau ucapin makasih dulu nih ke Mbak Arin. Kita senang banget akhirnya bisa ngobrol sama Mbak Arin, walaupun kayak kemarin banyak halangannya. Aduh. Mbak Arin waktu kita di sini kita baru tahu dadakan nih Mbak. Jadi ngajaknya Mbak Arin juga dadakan. Ternyata Mbak Arin jadwalnya udah padat, jadi kita bisanya secara virtual aja. Jadi kita senang banget akhirnya ketemu sama Mbak Arin walaupun secara virtual gini. Oke. Aduh, aku juga makasih. Aku bingung juga kenapa aku yang dipilih. Perasaan biasa-biasa aja. Soalnya banyak banget nih Mbak yang ngefans diem-diem tapi jadi Mbak Arin nggak tahu nih. Ya ampun. Nah, Oke, makasih juga. Sama-sama. Oke, mungkin aku mau sedikit memperkenalkan ya Mbak ke teman-teman. Jadi Mbak Arin ini adalah salah satu alumni Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta angkatan 2015. Lulus dengan predikat cum laude, terus dulu salah satu asisten laboratorium geologi struktur, terus ikut di himpunan juga staf PSDM ya Mbak kalau nggak salah ya. Iya betul, dan juga Mbak Arin ini salah satu anggota Pangea Cruiser nih, nah yang nanti teman-teman kepo banget nih tentang Pangea Cruiser ini gitu. Nah sebenarnya dari perkenalan singkat dari awal aja kayak udah keren banget nih Mbak Arin tuh, udah keren banget dari semasa kuliah aja udah keren banget, sekarang udah kerja lagi di Harita Group. Nah mungkin langsung aja nih Mbak Arin bisa memperkenalkan diri, mungkin kenapa sih diawali dari kenapa sih akhirnya Mbak Arin tuh memilih di geologi, padahal kan banyak jurusan yang mungkin lebih nyaman, atau mungkin kalau kita mengenal gaji mungkin secara gaji juga ada yang lebih besar gitu. Kira-kira kenapa sih Mbak Arin akhirnya memilih di geologi sampai akhirnya bisa lulus nih dari geologi ini? Mungkin silahkan Mbak. Oke. Ini kayaknya pengenalan awalnya kamu berlebihan deh. Aku biasa aja. Banyak juga seperti aku yang udah aslab juga, yang bisa masuk geologi juga. Itu menurut aku prestasi sih, orang bisa lulus bagus tepat waktu di geologi. Nah, aku cerita awalnya aku kenapa aku milih geologi. Sebenarnya aku manggilnya Astrid aja ya. Boleh Mbak. Oke. Aku itu sebenarnya lebih suka kimia. Jadi SMA itu aku suka pelajaran kimia.
kenapa aku suka pelajaran kimia, karena nilai aku kimia paling bagus daripada yang lain, daripada matematika, daripada biologi, daripada fisika. Nah dari situ itu memotivasi aku, oh kayaknya aku ini punya potensi di kimia. Jadi aku pingin, dan aku waktu lulus SMA pinginnya aku masuk ke jurusan kimia murni. Itu ngeri banget nggak tuh kalau didengar? Jadi aku bener-bener kayak mau fokus kimia murni banget. Nah tapi untungnya ada saran dari orang tua, dari papa aku. Kayaknya dia tahu ya kapasitas otak anaknya, dan dia tahu kalau misalnya kita kalau masuk kimia murni mungkin akan fokus belajar, jadi lupa bersosialisasi. Jadi kata papaku, ya mending kita ngambil yang sesuatu yang lebih bisa diaplikasikan aja gitu ke dunia luar dan bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Nah dari situ aku mengerucutkan, jadinya pingin ya udah masuk teknik, tapi bukan teknik kimia karena ya masih sama aja gitu, sama aja kayaknya bakal terpaku di situ, terpaku di lab dan lain-lain. Nah kebetulan aku waktu SMA itu pernah ikut OSN kebumian. Nah itu buat orang-orang yang tertarik aja. Nah tapi nggak yang sampai juara, nggak cuma pernah pengalaman ngikut sekali aja. Nah waktu itu dari sekolah manggil kakak-kakak dari Universitas Gadjah Mada buat ngajarin kita buat persiapan sebelum OSN kan. Nah di situ kita dipelajari, aku baru pertama kali nih tahu kebumian itu, aku nggak, sebelumnya belum tahu apa-apa. Di sana kita belajar batu. Jadi awalnya belajar siklus batuan. Nah di situ, tapi menariknya di situ dia ngasih tahu siklus batuan, dia ngasih tahu pembentuk batuan itu ya senyawa-senyawa kimia. Nah itu aku mulai agak tertarik gitu. Oh ini aku belajar kimia juga tapi belajar batu. Nah terus kakak itu bilang, kalau misalnya batu ya, orang lain ngelihat batu ya udah batu aja. Kalau kita ngelihat batu, kita pas di kali atau di mana ngelihat batu di sungai atau di mana, ya kita bisa bercerita gitu. Batu ini bisa bercerita kayak gitu kan. Kamu tahu sendiri kan, kita bisa cerita banyak hal tentang batu ini yang orang-orang lain tuh bahkan nggak tahu gitu. Nah ya udah, dan ditambah lagi dibilangnya belajar geologi itu ya kita harus ke lapangan, kita harus ngelihat batu di lapangan. Ya itu tambah menarik lagi karena aku emang anaknya nggak suka di dalam lah, nggak suka di dalam ruangan, ya sukanya keluar gitu. Jadi kan bisa sekalian jalan-jalan. Ya itu motivasi aku, kenapa aku tertarik sama teknik geologi gitu. Jadinya aku ya masuk geologi. Awalnya tapi papa aku tuh minta aku buat tetap yang ke kimia, karena geologi itu terlalu bias, karena aku ada masukin unsur suka keluar, suka jalan-jalan. Nah papaku tuh mau aku buat fokus. Jadi aku waktu itu kan ada SBN gitu ya, SBNPTN. Nah itu aku milih yang pertama itu teknik metalurgi, yang kedua itu teknik geologi. Nah aku milih di universitas lain tapi nggak lolos sayangnya dua-duanya. Akhirnya aku waktu di UPN aku masuknya pakai jalur mandiri, kan ada ujian mandiri kan setelah SBM, SNM gitu. Nah puji Tuhan lolos deh, jadi masuk di UPN gitu deh ceritanya. Oke, keren banget sih. Ternyata emang dari awal tertarik kimia ya Mbak, malah ya? Malah kimia, bukan geologi nggak tahu apa itu awalnya. Soalnya kayak yang di geologi kadang malah tertarik, pengennya pokoknya teknik, malah fisika kan biasanya. Terus akhirnya geologi kok ternyata kimia gitu, ternyata nggak sesuai ekspektasi kan. Berarti termasuk beruntung banget nih Mbak Arin, berarti masuk di geologi sesuai sama minatnya juga di kimia. Iya. Terus beruntung. Terus kalau gitu berarti waktu Mbak Arin akhirnya lulus dari geologi itu skripsinya tentang kimia gitu juga, atau gimana tuh Mbak akhirnya? Enggak, aku waktu lulus itu waktu untuk mempersiapkan skripsi udah semester akhir, itu aku sebenarnya lebih fokus untuk cepat. Jadi aku nggak mau ngambil yang muluk-muluk. Kalau misalnya kimia mungkin aku bakal belajar terlalu muluk. Ya bukan berarti yang aku ambil ini nggak butuh usaha ya. Jadi aku waktu itu ngambil tentang Kars, tentang bentang alam Kars gitu. Jadi kalau buat dari kimia ya ada juga kimianya, cuma ya bukan yang masalah geokimia, gunung api dan lain-lain tuh enggak. Aku jadi targetnya aku bisa lulus cepat, karena aku mikir aku udah jauh-jauh ya. Aku jauh-jauh dari BTW aku asalnya dari NTT. Aku jauh-jauh ke Jogja. Dan aku sadar selama aku kuliah hampir 4 tahun itu aku nggak melakukan banyak hal.
aku nggak ngikut banyak lomba, aku nggak, ya bukan mahasiswa yang aktif-aktif banget lah. Jadi ya mungkin sebagai biar aku bisa ngegantiin semua itu, apa yang bisa aku buktiin ke orang tua aku, ya aku lulus cepet. Nah gitu, jadi aku nggak ngambil kimia, aku yang ngambil yang kars aja, yang menurut aku bisa dipelajari lebih cepet lagi daripada kimia gitu. Kalau Gitu. waktu kars itu berarti di NTT juga di asalnya Mbak Arin atau di Jogja aja Mbak berarti? Di NTT. Nah kebetulan pembimbing aku ada Pak Eko Teguh Purnomo. Nah Pak Eko Teguh ini beliau punya kenalan kebetulan juga di NTT, jadi di dekat rumah. Nah di sana itu ada bentang alam kars yang bisa aku pelajari di sana gitu. Jadi sekalian waktu itu pulang rumah kan, semester 7 kan di awal-awal Natalan itu ya. Nah itu jadi aku sekalian pulang ke rumah liburan, jadi sekalian ngambil data di rumah gitu. Enak banget ya Mbak, berarti nggak perlu biaya banyak banget juga ya berarti buat ngambil datanya, karena di rumah bisa langsung pulang ke rumah, makan bisa di rumah juga. Iya sekalian gitu. Tapi tempatnya itu beda pulau, jadi aku harus menyeberang ke pulau seberang gitu. Jadi aku ya harus lapangan di situ, nggak bisa bolak-balik jauh. Beruntung aja sih dapat deket rumah. Iya sih Mbak, beruntung banget sih itu. Ketemu keluarga juga kan, kadang mungkin kalau skripsi orang kan kayak jenuh, butuh kayak support system, terus akhirnya bisa kalau misalkan jenuh bisa ketemu keluarga kan. Mungkin kalau waktu skripsi di NTT berarti sendirian banget nih Mbak ngambil datanya, atau ada temen kah atau gimana? Waktu itu uniknya aku ditemenin sama mama. Oh gitu. Iya, jadi mama tuh, kalau papa sama mamaku tuh termasuk orang tua yang berani ya buat ngelepas anaknya untuk pergi jauh gitu. Nah tapi mamaku waktu itu mungkin mikir ya, ini lapangannya di deket rumah, ya dia pingin tahu lah anaknya ini ngapain sih di lapangan gitu. Dia tingkat ingin tahunya tinggi, jadi dia ikut ke lapangan, dia ikut nyempling juga, dia ikut nyempling bonestone gitu-gitu yang keras banget itu dia ikut juga. Keren banget sih. Tapi dia hanya ikut 1-2 hari awal ke lapangannya, sisanya dia balik ke rumah. Keren banget sih ini, kayaknya keluarga Mbak Arin emang keren banget sih ini backgroundnya, makanya Mbak Arin juga keren banget gitu. Kayak gini. Ya ampun, terlalu banyak kata keren di sini, nggak boleh. Oh nggak boleh ya Mbak? Apa dong? Nggak boleh. Amazing sama aja ya. Aduh. Kalau waktu skripsi gitu ada nggak sih Mbak kayak kejadian atau kayak cerita yang mungkin bikin Mbak Arin mungkin stres, atau kayak masa-masa di mana ketika skripsi itu mungkin perjalanan menuju ke sana tuh ada yang membuat Mbak Arin sedih, atau kayak ada orang-orang yang mungkin kayak ada kan mungkin ada orang-orang kayak jahat iri sama kita gitu, ada nggak sih Mbak sebenarnya cerita-cerita kayak gitu tuh? Gimana ya, kalau kendala-kendala aku ya selama skripsi waktu dari awal itu dari lapangannya itu emang benar-benar mungkin di sana jarang ada yang pemetaan ya, dan setahu aku cari di penelitian sebelumnya itu emang belum ada gitu. Jadi emang medannya emang aku sempat nyesel sih kenapa aku milih kars, karena kita jalan aja susah gitu. Kalau kita sepatunya nggak bagus, nggak safety, karena kita tuh nginjek karang gitu. Nah itu sebenarnya aku sempat ini kenapa begini sekali. Hari pertama aja udah pada bentol-bentol karena banyak duri. Itu di luar dugaan. Di pikiranku kars itu ya macam-macam Gunung Kidul gitu kan. Yang kita masih bisa jalan, ada jalurnya. Kalau ini beneran hutan, beneran ya itu paling pertama aku ngerasa ini aku nyesel nih, aku kendala besar. Tapi ya udah, aku tetap harus mikir ya udah, yang bisa motivasi diri kita ya kita sendiri nggak sih. Jadi ya udah, ini kita udah mulai, ya nggak mungkin aku tiba-tiba bilang sama Pak Eko, Pak aku udah berhenti di sini, aku nggak bisa lagi, kan nggak mungkin. Udah, kita cari motivasi aja. Aku cari motivasi, oke lah, mamaku aja udah sampai sini, ya aku harus lanjutin. Itu yang pertama. Terus setelah itu kalau dalam proses pembuatan laporan, analisa dan lain-lain sih, aku merasa karena menurut aku orangnya gesit ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngechat dosen nih misalnya, selamat pagi Pak,
ada waktu nggak untuk ini. Kalau dosennya nggak bales ya udah didiemin aja gitu. Kalau aku nggak, sekali misalnya, ini maaf buat Pak Eko juga ya, kalau misalnya Pak Eko mungkin balesnya slow respon, aku akan tagih terus gitu. Jadi aku punya timeline sendiri dan jangan sampai aku timelinenya itu lewat gitu. Makanya kalau misalnya nanya sama teman-teman sekontrakan, itu aku kalau ngerjain skripsi aku diem, nggak mau diajak main dan nggak mau bersosialisasi, pokoknya fokus kayak gitu. Jadi aku tidak kurang mendapat kendala sih, kesedihan waktu proses pembuatan laporan gitu. Kendalanya lebih ke pas waktu di lapangan gitu. Terus kalau misalnya masalah orang-orang yang iri atau gimana itu aku nggak tahu ya, nggak tahu sih aku. Aku merasa teman-temanku baik semua kok, mendukung aku semua. Keren banget nih berarti angkatan 2015 ya Mbak. Apa gimana? Oh iya, pada suportif semua. Kalau aku kan butuh kayak misalnya aku butuh deskripsi. Nah, aku sebenarnya nyesel juga sih kenapa aku dulu nggak masuk petrologi. Aku baru kerasa sekarang batu tuh penting banget. Kalau misalnya ini yang denger ini bisanya mau masuk aslep apa, coba pilih petrologi aja. Karena kan ada yang bilang lah petrologi itu rajanya, terus geomorfologi itu ratunya, terus ada yang bilang geologi struktur itu rumahnya. Tapi aku tetap saranin udah petrologi aja. Kamu geologi kamu harus tahu batu gitu. Nah itu jadi aku banyak minta teman-teman aku, buat teman-teman yang aslep buat bantu aku analisis petrologi dan lain-lain. Jadi mereka suportif semua. Untungnya teman-teman 2015. Oke, tepuk tangan dulu dong Mbak buat teman-teman yang lain. Waduh, terima kasih. Mungkin mau salam-salam dulu buat teman-temannya. Oh iya, boleh. Buat teman-teman 2015, Pangnya 2015, makasih udah jadi teman-teman aku, udah bantu aku selama aku kuliah dari awal sampai akhir. Oke, ini kayaknya pasti ada yang ngeliat sih Mbak. Amin. Semoga ada. Baik teman-teman yang di MGI juga kan? Iya benar. Nah, dari skripsi mungkin aku pengen nanya yang tentang tadi nih pengalaman Mbak Arin dari mulai aslep terus di himpunan juga dan di Pangea Cruiser. Mungkin dari pengalaman itu kan termasuk kayak organisasi juga ya Mbak, kayak di situ Mbak Arin kayak belajar buat memanage waktu, memanage diri dan juga mengorganize banyak orang juga. Karena dari pengalaman itu kira-kira yang paling berkesan buat Mbak Arin itu yang mana sih Mbak, dan kenapa tuh alasannya? Ya bener banget, aku organisasinya ada aslep, ada himpunan, ada juga Pangea Cruiser. Ya mungkin gak banyak ya, mungkin cuma 3 gitu ya. Cuma aku 3-tiganya berkesan sih, Astrid. Jadi punya kesan masing-masing. Gak ada satu yang lebih, gak ada satu yang kurang. Kalau aku cerita dari aslep dulu ya. Dari aslep, sebenarnya aku seneng karena aku bisa aku bisa sharing ilmu sama orang. Jadi aku bisa berdiri di depan, terus aku bisa sharing apa yang aku tahu ke orang. Itu menurut aku tantangan sendiri. Karena kalau misalnya kita belajar nih ya, menurut aku ya, kalau kita belajar buat diri kita sendiri itu mungkin lebih gampang daripada kita ngajarin ke orang lain. Karena orang lain itu nggak sama kita. Kita mungkin bisa belajar lebih cepat. Misalnya kita bisa mengerti lebih cepat. Nah, gimana kita bikin orang lain juga bisa ngerti gitu. Ngerti juga lebih cepat, kan ada orang yang gampang mengerti, ada yang susah mengerti gitu. Nah, itu tantangan terbesar sih. Kalau misalnya ada orang yang diajarin di sharingin ilmu, dia masih kurang paham, nah kita harus mikir. Di situ kita skillnya harus tumbuh. Gimana caranya kita ngajarin dia, gimana caranya kita menyederhanakan bahasa kita biar dia bisa ngerti gitu. Nah itu sih, itu berkesan juga. Kalau misalnya di Pangea Cruiser juga berkesan juga. Aku senang banget bisa jadi bagian di Pangea Cruiser karena Pangea Cruiser itu benar-benar memberikan aku kondisi. Dia bukan memberikan aku pandangan lapangan ya. Dia benar-benar membuat aku merasakan, ini loh kamu kalau di lapangan kamu kayak gini. Ini loh kamu kalau di lapangan kamu bukan cuma belajar aja gitu. Kamu di lapangan kamu punya tim. Nah, gimana kamu
gimana kamu saling berkomunikasi dengan tim kamu biar kamu kerjanya jadi bagus gitu. Gimana kamu manajemen makanan kamu di lapangan. Kalau kamu nggak bisa makan di sana, kamu kekurangan air, kamu nggak bisa cari batu, kamu nggak bisa deskripsi gitu. Kalau di himpunan aku senangnya bagian, aku waktu itu masuk di divisi kaderisasi. Nah, divisi kaderisasi, tapi aku juga waktu itu sebagai guider. Nah, jadi aku sebenarnya kalau dilihat aku di dua sisi yang berbeda. Ada sisi mungkin katanya sisi baik, ada yang sisi jahat juga. Di sisi kader. Jadi itu aku senang aja sih. Aku senang karena aku turut berkontribusi untuk ngebangun mental ya, terutama buat wanita-wanita, buat cewek-cewek adik-adik aku. Aku nggak mau kita punya mental yang nggak ada gitu. Kalau kita masuk geologi, kita udah, ini beda kalau misalnya di orang kalau salah jurusan atau gimana ya, tapi kalau misalnya kamu dari awal emang udah tahu geologi, ini pekerjaan lapangan, ya kamu harus punya mental di situ, kamu harus punya mental di lapangan gitu. Kita nggak bisa ini cewek jadi nggak usah ke lapangan lah, atau di cewek nanti tasnya dibawain, enggak, kita harus mandiri gitu, kita harus punya mental. Aku senangnya masuk di himpunan, aku bisa berkontribusi buat itu gitu. Itu kurang lebihnya. Keren banget sih Mbak, setuju banget sih aku, apalagi sama yang terakhir yang tentang kita bisa masuk kaderisasi nih, kita bisa berkontribusi juga kayak kalau mungkin bahasa ngegojlok tuh kayak kurang tepat ya Mbak sebenarnya. Kalau kaderisasi itu lebih kayak kita berusaha sharing dan kita menekankan kalau ini loh sebenarnya apa yang harus kita lakukan, mental seperti apa yang harus kita bentuk nanti. Apalagi cewek yang mungkin kayaknya kalau di biologi ini kita sering diistimewakan ya Mbak, kayak ya udah cewek duluan. Bener. Gitu kan, terus kayak ya udah nggak usah bawa yang berat-berat gitu. Padahal ya ketika nanti kita bekerja memilih, mungkin kayak Mbak Arin seorang geologis nanti eksplorasi juga harus bawa berat, harus kotor dan lain sebagainya juga gitu. Iya, setuju banget yang sama. Bener banget Asit, bener. Bener banget, itu yang mau aku sampaikan. Oke. Berarti kalau di Pangea Cruiser itu benar-benar itu rekrutmennya gimana sih Mbak? Kalau sampai Mbak Arin benar-benar ditaruh di lapangan gitu, apakah memang seberat itukah di Pangea Cruiser? Karena kayaknya setelah angkatan Mbak Arin kan memang udah nggak terlalu aktif lagi kan ya. Jadi kita kayak cuma tahu kabar-kabar burungnya aja gitu. Sebenarnya gimana sih pembentukan Pangea Cruiser ini sampai outputnya tuh orang-orang, menurut kami ya, kayak outputnya dari Pangea Cruiser tuh orang-orang yang hebat, yang dia secara akademik mampu. Iya Mbak, bener, secara akademik mampu, secara lapangan juga udah nggak diraguin lagi gitu, dan secara mental apalagi bener-bener kayak wah, orang-orang Pangea Cruiser tuh pasti mentalnya yang kuat-kuat semua gitu. Nah, gimana sih Mbak emang pembentukan si Pangea Cruiser ini, perjalanannya tuh seperti apa sih? Waduh. Ini sebenarnya Pangea Cruiser ini udah lama banget nggak dibicarakan ya. Baru setelah aku dari kuliah sampai sekarang ya, mungkin baru di podcast kali ini. Makasih banget loh udah mau ngebahas Pangea Cruiser, udah mau kepo tentang Pangea Cruiser. Ya aku ceritain umumnya aja ya mungkin ya. Di Pangea Cruiser itu proses perekrutannya dulu itu dia pada saat semua awal-awal nih, misalnya awal-awal setelah kita ada ospek jurusan, ospek fakultas, itu kan mulai pada banyak pengenalan organisasi, ada dari APG, ada MGI, ada IAGI dan lain-lain kan. Nah, proses perekrutan Pangea Cruiser itu dia paling akhir. Jadi kan mungkin ortom-ortom atau KSM lain itu dia di awal-awal. Nah, tapi kalau Pangea Cruiser tuh dia prinsipnya itu setelah ada himpunan, ada rekrutan himpunan, baru dia ngerekrut orang kayak gitu. Jadi dia mendahulukan ada dari himpunan dulu. Dari himpunan aja belum merekrut, nah gimana dia mau rekrut? Nah, pemikirannya seperti itu. Jadi dia emang ngasih. Nah, makanya itu juga ada beberapa temen juga yang nggak lolos dari ortom sebelumnya. Dia mungkin nggak lolos dari IAGI, nggak lolos dari MGI. Nah, itu dia lari ke Pangea Cruiser kayak gitu. Karena dia bukaannya terakhir kayak gitu. Kalau proses rekrutmen gitu. Jadi biasanya setahun setelah kita masuk kuliah. Aku angkatan 2015, aku mulai masuk ke Pangea Cruiser. Sebenarnya kita rekrutmen itu tahun 2016.
Nah gitu. Dan sangat sesuai dengan ekspektasi aku kalau pertemuan kita awalnya itu emang langsung ke lapangan. Bener-bener langsung ke lapangan. Kita hal pertama yang kita pelajarin itu adalah orientasi medan. Udah pasti udah pada tahu kan tentang orientasi medan. Nah, kita belajar tentang orientasi medan dan itu yang sesuai ekspektasi aku. Yang kurang sesuai sama ekspektasi aku ya mungkin kadang acara itu kita nggak langsung masuk loh, itu proses rekrutmen loh. Proses rekrutmennya panjang. Udah pendaftarannya aja setahun setelah masuk, rekrutmennya juga panjang. Nggak kita masuk tiba-tiba langsung jadi anggota, enggak. Kan seperti Ortom lain kan juga kayak gitu kan. Nah, yang agak di luar ekspektasi aku yang mungkin keras, emang didikannya keras. Jadi kayak misalnya di Asri tahu kalau kayak di Papala, di Mapala itu kan kita banyak kita dikasih beban berat, terus kita kita memaksimalkan kemampuan kita yang ada, kita maksimalkan untuk ada di lapangan. Jadi kita bawa logistik yang banyak. Nah itu beban mental sendiri sih buat aku waktu itu. Sampai juga kalau misalnya ditanya pingin keluar sebenarnya. Nyesel karena itu keras banget, benar-benar keras. Di lapangan kita ya itu diajari manajemen, kita diajari pentingnya hal-hal kecil, contohnya air. Kalau misalnya air, kita kan di lapangan ya udahlah bawa air nggak usah banyak-banyak, misalnya kayak gitu. Nanti juga bisa cepat pulang, bisa minum. Nah, kalau misalnya airnya jatuh, airnya tumpah, nah itu kita benar diajarin itu. Kita benar diajarin gimana kita kekurangan air di lapangan. Jadi bukan cuma belajar geologi, ya belajar manajemen juga di lapangan itu kayak gimana. Makanya suapannya lapangan terus. Nah, mungkin karena itu ya bisa muncul gambaran kalau orang Pange Cruiser itu di lapangan ya lebih aktif ya. Betul, Mbak. Karena emang selama rekrutmennya yang dikasih ya makanannya lapangan terus kayak gitu. Dan itu aku belajar batu juga banyak di situ kayak gitu. Selain aku tadi bilang kalau misalnya aku nyesel karena nggak masuk Petro, tapi ya untungnya di Pange Cruiser aku diajarin deskripsi batuan. Aku ada cerita lucu nih. Jadi waktu di Pange Cruiser aku sempat dikasih ke Bayat. Aku lupa ya, kayaknya di Bayat. Kemudian ada emang di Pange Cruiser kan personel-personelnya ada yang aslep struktur, ada yang aslep petro, banyak, ada yang aslep geomorfo. Nah, kita diajarin nih. Nah, waktu itu ada lapukan dari batuan beku plutonik dari granodiorit. Kalau nggak salah ya, aku agak lupa juga. Intinya butirnya tuh besar, pokoknya terlihat mineralnya gitu. Nah, akhirnya waktu ditanya sama aslebnya, sama kakak-kakaknya, ini siapa yang bisa deskripsi ini batuan apa? Nah, semuanya masih pada melongo-melongo, nggak bisa deskripsi dan lain-lain kan. Akhirnya dijelasin sama kakaknya. Nah, ini tuh sebenarnya kelihatannya seperti batu pasir karena dia udah lapuk. Kan batu pasir itu kan kelihatan kan grain-grainnya kan, ada kuarsa, ada plagioklas, ada biotit gitu-gitu kan kelihatan. Jadi ini bukan batu pasir. Banyak yang bilang nih batu pasir ini sebenarnya batuan beku yang udah lapuk kayak gitu. Makanya dia bisa kelihatan masih kelihatan grain-grainnya. Nah, batuan beku plutonik gitu kan. Nah, terus kelar itu. Jadi di situ aku punya mindset, oh itu adalah batuan beku. Udah, pokoknya kayak gini tuh batuan beku. Ini tuh granodiorit. Udah kayak gitu. Nah, kelar itu kita ada namanya diklat. Diklat tuh proses terakhir sebelum kita disahkan jadi personil. Nah, diklatnya itu di Desa Mertelu, itu di Gunung Kidul. Nah, formasi di sana itu semilir. Udah pada tahu kan formasi semilir? Nah, ada batu pasir dan lain-lain. Nah, waktu itu ceritanya aku lagi di bawah lagi deskripsi. Kita lagi deskripsi, kita dikasih waktu cepat buat deskripsi cepat di lapangan. Nah, terus dari atas, aku kan udah punya nama lapangan nih. Nama lapanganku waktu itu Cetah. Ayo, pokoknya ada makna-maknanya. Dibilang lah, ayo Cetah, itu apa batunya?
Nah, aku posisinya itu sedang deskripsi batu, tapi aku bingung itu batu apa. Nah, itu jelas banget batu pasir semilir ya. Tapi batu pasir aku nggak bisa bedain batu pasir dengan granodiorit karena aku waktu itu ngelihat mineralnya tuh sama semua. Kelihatan semua. Aduh, ini apa ya? Terus aku, siap, ini namanya granodiorit. Aku kayak gitu teriak. Langsung sudah kena hukuman. Oh iya, Mbak. Diketawain semua. Iya, diketawain semua. Ya, kamu bayangin kamu lagi di batu pasir terus kamu ngomongnya itu granodiorit. Udah semuanya pada ketawa. Dari situ aku malu banget dan sampai sekarang aku malu. Makanya itu motivasi aku harus belajar petro. Kita semua harus belajar petrologi. Itu penting. Udah sih. Nah, itu banyak dari geologi, dari manajemen waktu. Nah, itu mungkin yang bikin Pangekruiser jadi dibilang bagus di lapangan gitu. Soalnya kita belajar banyak dan senangnya juga kita pergi ke tempat-tempat yang mungkin nanti akan dijadikan ekskursi atau dijadikan lapangan. Misalnya kayak geologi struktur. Kita ada punya lapangan-lapangan sendiri nih, kan ada beberapa aslep geologi struktur. Nah, dia udah kasih pengenalan sebelumnya, geologi struktur ini seperti ini. Nah, jadi biar waktu kita sudah masuk ke pelajaran geologi struktur, kita udah punya gambaran gitu. Ini kayak gini. Aku senangnya di PC itu, kita sudah dikenali dulu di lapangan gitu. Itu keunggulannya sih. Keren banget sih Mbak ini PC kayaknya. Nggak juga, cuma sayangnya Pangekruiser ya emang sekarang sudah tidak terlalu aktif lagi gitu, karena emang waktu di angkatanku itu ada beberapa kendala yang mungkin nggak bisa disebutkan, jadi ya emang sekarang udah jadi tidak aktif, tapi grupnya tetap aktif. Kalau misalnya ada sharing materi atau sharing atau zoom meeting itu masih ada. Wah, ini keren banget sih pengalamannya di Pangekruiser. Kayaknya kalau masih ada pun kayak teman-teman bakal banyak banget nih Mbak berbondong-bondong buat masuk di Pangekruiser ini. Nanti kayaknya ketemu Mbak Arin juga nih berarti. Kayaknya harus kayak gitu, nanti siap di ospek sama aku pingin banget ospek orang. Jahat banget aku ya. Gak apa Mbak, emang kadang suka ada kayak gitu emang. Soalnya kadang suka udah lebih tua kan, misalnya kadang senior ya gitulah. Iya. Kayak pengen gimana sih cara ngerjain gitu, ngerjain mereka gitu. Itu jahat sih, jangan dicontoh sih. Iya, oke siap Mbak. Soalnya ini kayaknya aku habis ini pengen ngerjain juga sih sebenarnya. Oh gitu. Awas ya, hati-hati semua sama Mbak Astrid. Hati-hati ya teman-teman ya. Jangan mau. Oke, berarti di Pangekruiser itu berapa orang sih Mbak kira-kira, itu ada batasannya nggak sih Mbak? Mungkin kalau kayak KSM sekarang kan kayak ada batasannya, dia harus mungkin cukup kita mengambil berapa orang aja, misalkan 20 orang dari satu angkatan ini gitu. Kalau Pangekruiser itu berarti semua yang daftar akan dididik dan ditemani atau dibantu untuk menjadi memang kader-kadernya, atau nanti bakal ada pemilihannya lagi sih Mbak? Oh, kalau Pangekruiser itu kita lebih